Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton tayangan ini. Kembali lagi bersama saya, Loader Sekim Telembanua, akan membahas instalasi sistem operasi Atlas OS dengan menggunakan VirtualBox. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Atlas OS terlebih dahulu. Atlas OS merupakan modifikasi open source terhadap Windows 10 yang dikhususkan untuk para gamer. Dengan Atlas OS, pengguna bisa mendapatkan frame rate yang lebih tinggi serta delay yang lebih rendah. Fitur utama dari Atlas OS meliputi pengurangan proses yang berjalan di background sehingga beban CPU lebih rendah. Juga, kebutuhan storage yang lebih kecil karena instalasinya yang lebih sedikit. Mereka menghapus beberapa file standar pada Windows 10, contohnya adalah fitur keamanan dari Windows 10. Beberapa di antaranya fitur tracking, fitur TPM, BitLocker, dan Defender, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Atlas OS ini benar-benar diposisikan untuk para gamer dan bukan pengguna biasa yang membutuhkan fitur-fitur keamanan untuk menjaga datanya. Oke, baik. Saya Muhammad Afif Masuluan mewakili kelompok untuk menjelaskan tentang cara instalasi Atlas OS dengan menggunakan virtual machine. Dalam hal ini kita menggunakan software yang bernama VirtualBox. Langkah pertama, kalian siapkan terlebih dahulu file ISO dari Atlas OS-nya. Filenya bisa di-download langsung di web resmi Atlas OS, yaitu atlasos.net. Nanti di sini ada berbagai cara-cara tutorial untuk mendownload file ISO-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk ini saya skip dulu, tidak akan saya jelaskan. Kita langsung lanjut. Di sini karena saya sudah menyiapkan file ISO dari Atlas OS, yaitu Atlas OS versi 0.5.2. File ISO-nya berukuran sekitar 1,5 GB. Tentu ini sangat berbeda dengan Windows 10 original yang file ISO-nya bisa mencapai 5 GB. Kemudian untuk software VirtualBox-nya juga sudah saya siapkan. Teman-teman bisa mendownload software VirtualBox-nya di web resminya juga. Kita langsung lanjut saja, kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Di sini kita buat virtual machine terlebih dahulu. Kita klik di sini ada pilihan new. Nah, namanya di sini saya buat Atlas OS. Kemudian tentukan folder di mana kita akan menginstal virtual machine-nya. Saya coba membuat folder baru yang ada di sini Atlas OS. Kemudian di sini ISO image ini kalian pilih dengan file ISO yang sudah di-download terlebih dahulu tadi. Kita pilih order. Nah, ini dia file ISO yang sudah di-download tadi. Lanjut. Type-nya di sini karena Atlas OS merupakan sistem operasi berbasis Windows yang sudah dikustomisasi, kita pilih Microsoft Windows di type sini. Versinya sini secara otomatis dipilih Windows 10 64-bit karena Atlas OS yang saya gunakan ini berbasis Windows 10 64-bit. Setelah itu kita klik next. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur berapa jumlah hardware yang akan kita alokasikan ke Atlas OS ini. Sebagai rekomendasi sebaiknya tidak melebihi dari parameter yang hijau ini. Saya memiliki laptop dengan 12 GB RAM, jadi saya gunakan 4 GB saja sudah cukup untuk Atlas OS. Kemudian prosesor laptop saya yang digunakan ini memiliki 8 CPU, sedangkan rekomendasinya kita hanya menggunakan 4 CPU untuk virtual machine. Jadi kita sesuaikan dengan rekomendasi. Kita klik next, kemudian kita disuruh membuat virtual hard disk. Virtual hard disk ini digunakan untuk sebagai media penyimpanan dari Atlas OS yang akan kita install nanti. Saya buat 20 GB saja cukup. Lalu next. Nah, di sini sudah ada keterangannya tentang machine name, namanya Atlas OS, folder di mana kita menginstalnya, file ISO tadi, kemudian tipenya, lalu ada memori yang akan digunakan, kemudian ada prosesor yang digunakan dan ukuran dari disk yang akan digunakan. Kita klik finish. Sampai sini kita sudah membuat sebuah virtual machine, tapi ini belum kita install Atlas OS-nya. Sebelum kita install, kita coba menu ke bagian setting terlebih dahulu. Di bagian general ini kita bisa rename dari OS tadi. Atlas OS mau dirubah menjadi gaming OS, terserah teman-teman. Kemudian sistem ini bisa kita atur kembali alokasi dari sumber daya hardware-nya di bagian prosesor dan acceleration. Kemudian ada display, video memory ini VRAM. Kita bisa mengalokasikan berapa VRAM yang akan digunakan oleh Atlas OS ini. Kemudian di bagian storage, nah ini adalah file ISO-nya dan ini adalah virtual disk di mana kita akan menginstal Atlas OS tadi. Bagian audio ini untuk audio yang
hardware audio yang akan digunakan di Atlas OS. Kemudian network, teman-teman bisa memilih mau menggunakan adapter network apa yang akan digunakan di Atlas OS. Kita biarkan menjadi default saja. Kemudian ini ada portnya jika ingin diaktifkan. Lalu ada USB, share folder. Nah, share folder ini digunakan untuk membuat folder sharing dari OS yang kita gunakan saat ini, yaitu Windows 11 dan Atlas OS. Jadi folder yang ada, file yang ada di Windows 11 yang digunakan ini bisa kita pindahkan ke virtual machine nanti ya. Kemudian ini saya pikir pengaturannya sudah cukup, kita klik OK. Nah, untuk memulai instalasi dari virtual machine ini silakan langsung pilih menu start. Nah, setelah diklik menu start akan ada menunggu seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menunggu sampai instalasinya selesai. Oke, baik, sepertinya instalasinya sudah hampir selesai. Ini virtual machine-nya sedang melakukan restart untuk masuk ke Atlas OS-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Atlas OS-nya. Selanjutnya kita tinggal melakukan setup untuk OS. Ini kita suruh memilih region terlebih dahulu. Saya biarkan default di United States. Nah, keyboard layout kita biasa menggunakan US, jadi saya biarkan ke settingan default saja. Ini kita skip terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita setup akun yang akan digunakan di PC, di virtual machine ini. Saya skip untuk bagian passwordnya. Selanjutnya Windows akan melakukan preparasi sampai kita nanti akan masuk ke desktop. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke Atlas OS ya. Berikut adalah tampilan awal dari Atlas OS. Nah, ini ada komen, ini wajar jika baru install Atlas OS dia mematikan service-service yang tidak digunakan oleh Windows untuk kebutuhan performa. Ini service ini CMD ini tinggal kita tunggu saja, nanti akan terclose sendiri. Sambil menunggu kita bisa membuka Atlas OS-nya. Jika dilihat di sini, nah, dibandingkan dengan Windows 10 original, Atlas OS hanya menggunakan sedikit dari penyimpanan. Di sini kita baru posisi baru install hanya terpakai sekitar 7 GB dari 20 GB yang sudah dialokasikan tadi. Jika teman-teman lihat di sini, penggunaan memorinya ringan, termasuk ringan, hanya 1,3 GB. Hanya 1,2 GB dibandingkan Windows original yang bisa mencapai 3 atau 2 GB. Oke, di sini sudah selesai. Pada tahap ini instalasi Atlas OS itu sudah berhasil, jadi teman-teman tinggal menggunakan. Proses mematikan service tadi sudah berhasil. Ini kita coba masuk ke Atlas OS-nya. Atlas OS-nya akan otomatis secara langsung melakukan restart machine. Kemudian setelah restart pertama ini, Atlas OS akan posisinya akan sudah mematikan service-service yang sudah tidak digunakan. Contohnya di sini kita lihat, ini posisi baru awal restart, ada sekitar 42 proses, hanya 42. Jika kita menggunakan Windows 10 original, mungkin ini bisa mencapai 90 sampai 100 proses. Penggunaan CPU-nya termasuk ringan, yaitu di bawah 10%. Kemudian untuk penggunaan memori atau RAM-nya, ini bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini sangat jauh dibandingkan dengan Windows 10 original. Jika kita masuk ke disk kembali, ini penggunaan disknya sama seperti tadi, yaitu di bawah 7 GB. Saya pikir sekian untuk penjelasan dari kelompok kami tentang cara menginstal Atlas OS. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini, semoga menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton tayangan ini. Kembali lagi bersama saya, Luder Sekium Telambanua, untuk membahas instalasi sistem operasi Atlas OS dengan menggunakan virtual.